Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita merasa berbahagia sekali dalam kesempatan hari ini. Walaupun saya di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama di sana, dimanapun berada, kita merasa berbahagia karena terberkahi dengan kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang kita miliki, kita mampu mengembangkan kebajikan. Sebelum masuk pada materi sharing Dhamma pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan kembali Guru Agung junjungan kita Sang Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahui segenap alam, pembimbing umat manusia yang tiada tara, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan, makhluk-makhluk manapun juga yang hadir di sini, baik yang tampak maupun tak tampak, baik yang di dalam maupun di luar ruangan ini. Semoga berkat damanan luhur dari Sang Buddha, Sang Bhagawa, semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dalam Dhamma pada bab 15 ayat 205, Sang Buddha bersabda, kesehatan merupakan keuntungan yang terbesar. Merasa puas merupakan kekayaan yang paling berharga. Dipercaya adalah sanak keluarga yang baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Untuk kita bisa memahami sharing Dhamma pada malam hari ini, maka dengan pikiran atau mental kita yang happy enjoy, maka marilah kita berbantu sejenak. Bekerja perlu istirahat, berparita dengan nada dan irama. Lahir batin menjadi sehat karena lapang dada menerima. Lapang dada di sini bermakna bukan kita pasrah dengan keadaan, namun kita mampu menerima keadaan dan tidak menyalahkan keadaan. Jadi kita ikhlas menerima keadaan apapun itu. Di dalam Dhamma, manusia terbentuk dari dua unsur, yaitu lahir dan batin, atau nama dan rupa. Fisik terdiri dari unsur padat, cair, panas, dan udara. Unsur batin terdiri dari pikiran, perasaan, pencerapan, dan kesadaran. Berhubungan dengan ini, maka
Sang Buddha menguraikan 5 hal di dalam Anuttara Nikaya untuk menjadi sehat lahir dan batin. Yang pertama adalah sapaya kari, yaitu kita mengetahui cara menyenangkan atau menenangkan batin kita, sehingga kita terbebas dari rasa stres, rasa kecewa, rasa frustasi, dan sejenisnya, sehingga kita menjalani hidup ini menjadi rileks atau enjoy. Jadi seperti situasi sekarang yang sedang terjadi, kita janganlah kita terlalu kecewa, janganlah kita itu merasa terlalu tertekan karena keadaan saat ini. Tetapi harus kita pahami dan dimengerti secara bijak. Jangan sampai kita bertindak yang berlebihan. Nah, kita tahu bahwa suka dan duka ini adalah suatu hukum alam yang pasti akan silih berganti. Ya. Kita tahu bahwa yang namanya penyakit atau pagebluk istilahnya itu sudah terjadi sejak zaman Sang Buddha. Seperti dulu pada zaman kehidupan Sang Buddha dikisahkan ada wabah atau pagebluk, sehingga dalam situasi seperti itu Sang Buddha menyarankan untuk membacakan Paritaratana Sutta. Dan sekarang pun terjadi begitu di dalam suatu organisasi kita, di mana-mana membacakan Paritaratana Sutta. Nah, sehubungan dengan ini ada contoh yang inspiratif. Mari kita pahami bersama. Diceritakan dalam suatu kafe, ada sekelompok ibu-ibu yang sedang menikmati nyanyian merdu atau nyanyian yang lagu-lagu zaman dulu, untuk mengenang kembali masa-masa yang berlalu. Di dalam situasi yang sedang happy-happy itu, tak disangka-sangka dalam satu kelompok itu dihinggapi binatang kecoa. Nah, bagaimana reaksi ibu-ibu tersebut? Yang pasti terjadi kegaduhan, karena kebetulan atau kebenaran seorang ibu itu alergi dengan binatang yang namanya kecoa. Maka di kelompok itu menjadi riuh karena banyak yang berloncat-loncatan, bahkan ada yang lari terbirit-birit untuk menghindari binatang. Setelah hinggap dalam satu kelompok, maka terbang dan hinggap ke kelompok yang lain. Nah, di kelompok yang kedua pun terjadi seperti kelompok yang pertama, sehingga kita bisa dapat membayangkan bagaimana kegaduhan atau kekacauan di dalam kafe itu terjadi. Tetapi dengan riuhnya suasana dalam kafe itu, maka datanglah seorang pelayan. Pelayan datang dengan penuh ketenangan. Setelah si pelayan itu datang dalam ruangan kafe itu,
kecoa itu terbang menghinggapinya. Si pelayan penuh kehati-hatian, penuh dengan pemahaman, penuh dengan analisa. Binatang itu setelah hinggap diamati, dianalisa. Setelah batinnya tenang, maka binatang itu diambil dan dibuang ke luar arena kafe tersebut. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan adalah yang menyebabkan kegaduhan itu seekor binatang kecoa atau kita yang merespon suatu objek atau masalah yang datang kepada kita. Tentunya bila mana penyebab itu kecoa, maka seorang pelayan pun ikut ketakutan. Tetapi di sini perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus berlatih objek apapun yang datang pada kita harus kita pahami terlebih dahulu, kita analisa terlebih dahulu sehingga kita bisa mengambil tindakan yang bijak, yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi reaktif itu adalah suatu sifat yang naluriah atau insting, sedangkan respon adalah kita mengamati, kita memahami dan kita analisa. Setelah itu kita mengambil tindakan yang bijak atau tepat. Ya. Jadi bedanya pelayan sama tamu di kafe tersebut adalah bagaimana cara merespon suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sapaye mata-mata, yaitu mengetahui cara memilih, menyaring suatu keinginan. Tidak semua keinginan itu harus kita penuhi, ya. Keinginan atau kebutuhan. Nah, berhubungan dengan sapaye mata-mata ini, maka kebutuhan itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah suatu sarana yang harus ada untuk keberlangsungan hidup, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tetapi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, maka yang namanya kebutuhan primer menjadi bertambah, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan. Nah, ini merupakan kebutuhan pokok di dalam kehidupan saat ini yang sedang berlangsung. Ya. Jadi kebutuhan pokok ini tambahan yang kedua yaitu pendidikan sama kesehatan mutlak diperlukan. Beda dengan suku-suku yang primitif, ya, misalkan suku Mante gitu ya. Nah, suku Mante tidak memerlukan namanya pendidikan atau kesehatan. Mereka cuma berjuang untuk hidup, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ya. Sehingga kehidupannya tidak berkembang. Ya cuma seperti itu terus ya. Terus berputar seperti itu sehingga tidak ada perkembangan di dalam kehidupannya. Ya. Makanya kita di dalam perkembangan yang modern ini kebutuhan pokok menjadi 5 yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah sebagai sarana atau penunjang di dalam kehidupan kita.
Seperti misalkan ada HP, ada sepeda, ada motor, ada mobil. Itu merupakan kebutuhan sekunder. Walaupun tidak ada, tetapi kehidupan masih bisa berjalan. Nah, itu namanya kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Tersier ini adalah merupakan kebutuhan orang yang sudah golongan menengah ke atas, yaitu namanya barang yang lux atau mewah. Jadi kalau misalkan golongan ekonomi yang atas itu sudah lebih dari yang namanya sekunder. Ya, misalkan mobil, kalau yang namanya sekunder orang biasa Avanza, mungkin kalau yang kelas atas ya Alfa gitu, misalkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu Dhamma yang berbahagia, dengan kita mengetahui siapa yang matanta, maka kita bisa menyaring mana kebutuhan yang lebih penting, mana yang kurang penting. Itu perlu kita prioritaskan. Nah, yang ketiga adalah parinata bodhi. Parinata bodhi adalah kita mengetahui makan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita atau yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Makan atau minum bertujuan bukan untuk bersenang-senang, tetapi sekedar untuk keberlangsungan tubuh. Jadi misalkan kita di masa remaja mungkin makan buah durian satu habis sendiri, itu waktu masih masa muda. Tetapi bagi orang yang telah berusia 50 tahun ke atas, makan buah durian satu habis sendiri pasti itu akan mendatangkan suatu penyakit. Nah, itu contoh. Jadi kita setelah mengetahui usia kita itu sudah di atas misalkan 50 tahun ke atas, makan pun kita harus berhati-hati. Jangan kita membesarkan rasa hawa nafsu, tetapi tidak memikirkan kemampuan yang kita miliki. Nah, seperti itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah seperti kita sering mendapat undangan dan datang di tempat resepsi pernikahan. Kita bayangkan pada umumnya kalau di dalam resepsi itu kita masuk ruangan resepsi, di sebelah kanan sudah ada yang namanya lontong cap gomeh mungkin atau lontong sayur. Sebelahnya lagi mungkin ada sate. Sebelahnya lagi ada bakso. Sebelahnya lagi ada buah-buahan. Terus baris selanjutnya mungkin ada kue. Nah, kita bisa menghitung kemampuan. Di dalam setan-setan itu kita sudah makan. Kemampuan perut kita terbatas. Jadi kalau sudah mengetahui perut kita itu sudah kenyang, ya kita belajar bijaklah ya. Jangan sampai kita ngambil nasi yang banyak, lauk yang banyak, sayur banyak, tetapi tidak dimakan. Nah, ini yang menimbulkan suatu permasalahan. Jadi parinata bodhi itu adalah kita bisa mengukur, ambillah makan yang mampu kita habiskan.
Kalau sekiranya sudah kenyang, ya nggak perlu kita mengambil lagi. Bukannya kita itu misalkan nyumbang di dalam suatu resepsi itu undangan 500.000 misal. Terus kita berpikir, wah dalam satu piring paling satu porsi 100.000, pikiran kita mungkin begitu. Tetapi bukan masalah harganya, tetapi kita menghormati sumber daya alam yang ada. Kita harus mengerti bagaimana terjadinya satu butir nasi itu memerlukan banyak tenaga, biaya, dan waktu. Bahkan kalau di Jawa itu dulu sering anak kecil kalau makan ada satu butir nasi yang tidak habis pun bisa dimarahi sama orang tua. Nah, itulah perlunya kita tahu parinata budi, sehingga marilah kita bersama-sama berlatih menjadi pelopor, ya, menjadi contoh, supaya kalau kita menghadiri resepsi jangan sampai kita mengambil makanan tetapi tidak dimakan alias tidak tepat guna. Terus yang keempat adalah kala cari. Kala cari adalah kita tahu cara memanajerial waktu. Kita tahu cara mengatur waktu. Jadi misalkan kita itu mau mengantar anak sekolah masuk jam 7 pagi. Nah, kita harus punya perencanaan. Punya perencanaan jam berapa kita harus bangun tidur, berapa mandiin anak, jam berapa waktu yang diperlukan atau waktu yang diperlukan itu untuk membereskan pakai baju anak, pakai sepatu, ya. Terus lama dalam perjalanan atau domisili kita, dari jarak yang ditempuh, serta analisa tentang kemacetan. Nah, itu perlu karena apa? Karena kalau tidak direncanakan atau tidak dimanajerial waktu, maka kita akan selalu ketinggalan atau terlambat. Ya. Terus misalkan kita ke wihara juga, ya. Misalkan kita ke wihara. Di wihara Buddha Guna jam 7 kegiatan dimulai. Kalau kita jaraknya agak jauh, ya harus kita perhitungkan. Mungkin jam 6 harus sudah berangkat karena jarak waktu yang ditempuh, belum masih ada hambatan di jalan. Nah, itu diperhitungkan sehingga kita dapat tepat waktu. Sikap yang terlihat dari orang yang kurang mengatur waktu adalah terburu-buru. Nah, itu meliputi dalam segala bidang, baik dalam bidang pekerjaan, baik dalam bidang sekolah. Kalau kita kurang meminit waktu, maka kita akan terburu-buru. Seperti kita itu diatur oleh waktu, ya. Jadi kebalik, ya. Jadi yang benar adalah kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Sehingga apa yang menjadi harapan itu tercapai secara efektif dan efisien. Nah, itu namanya kala cari. Terus yang terakhir atau yang kelima adalah brahmacari. Yaitu kita tahu cara mengendalikan nafsu indera yang timbul. Jadi brahmacari adalah kita mengetahui cara mengendalikan nafsu keinginan yang timbul dari panca indera. Nah, panca indera itu seperti misalkan mata. Mata itu kita berkontak sama bentuk atau warna.
itu mata. Nah, setelah mata ada telinga. Telinga berkontak dengan suara. Dengan suara. Nah, ini yang banyak terjadi di dalam suatu organisasi kita. Kalau kita mendengar suatu berita yang belum tentu kebenarannya, janganlah kita nge-share atau membicarakannya kepada orang lain. Nah, ini suara. Jadi harus kita ketahui yang sebenarnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menambah perbuatan buruk. Karena apa? Berita itu tidak benar, tetapi kita sudah menge-share atau mengembangkan kepada orang lain. Nah, ini suatu perbuatan yang kurang baik. Nah, lidah, panca indera lidah itu berhubungan dengan rasa. Ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa asam. Nah, itu dari panca indera, yaitu lidah. Ada pepatah mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah lidah atau perkataan kita yang menyakitkan orang lain itu akan terpatri di dalam batin mereka, sehingga mereka lupa atau susah untuk melupakan pembicaraan orang tersebut. Ya, ini jadi kita harus berhati-hati, karena lidah itu atau bicara kita itu sangat diperhatikan oleh orang lain. Nah, di antara panca indera ini, maka yang terpenting adalah dengarlah apa yang perlu didengar. Lihatlah apa yang perlu dilihat. Dan bicaralah yang perlu dibicarakan. Jadi kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena pembicaraan kita, kalau bicara itu kurang dipikirkan, kurang dikontrol, maka ucapan yang keluar dari mulut kita akan sangat berbahaya bagi orang lain. Nah, makanya kita harus lebih hati-hati di dalam mengeluarkan kata-kata atau ucapan. Lihatlah yang perlu dilihat, maksudnya bahwa sekiranya tidak membawa manfaat, janganlah kita lihat. Arti kata perlu di dalam kalimat tadi, lihatlah yang perlu dilihat, terus dengarlah yang perlu didengar, bicaralah yang perlu dibicarakan. Kata perlu di sini mengandung makna yang bermanfaat. Sekiranya tidak membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, jangan kita lakukan. Ya. Itulah pentingnya untuk mengontrol diri. Ya. Nah, inilah sharing Dhamma pada malam hari ini. Sebagai penutup, saya sampaikan pitutur atau saran, kata-kata atau filsafat dari Jawa yang berbunyi, noto ati ben uripe mukti, noto ilat ben ora kualat,
Noto rogo ben ora cinoko, noto pola uripe ben ora susah. Nah, ini adalah suatu kata-kata yang sangat bermakna sekali, sangat dalam sekali, bahwa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan panca indera kita. Ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang membawa manfaat bagi kita dan juga orang lain, bahkan kepada semua makhluk. Demikian sharing Dhamma pada malam hari ini. Akhir kata, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.